لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف فإن قلت فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلط والنفس تحدد. Jikalau ada yang berkata atau engkau yang berkata, bagaimana caranya mengenal kekuatan Allah yang diharamkan, kekuatan sangka jahat yang diharamkan, yang dikategorikan dimasukkan dalam istilah gibah di hati. Wasyukuku takhtaliju wal nafsu tuhaddidu. Sedangkan syah itu mencampuri di dalam hati hingga hampir nafis membedakan. Wal nafsu tuhaddidu, dan juga sedangkan kadang-kadang gerepek itu bisa aja timbul. Jadi nang mana nang diharamkan. Apakah setiap suara hati menilai orang jelek haram atau yang bagaimana? Fanaqulu, maka Imam Al-Ghazali berkata menjawab, ammaratu aqdi sultan an yataghayyara al-qalbu ma'ahu amma kana. Tanda-tanda aqdi sultan terbundal, asalnya itu terikat, artinya terputus, nahab sangka jahat. Cirinya adalah ayataghayyara al-qalbu, bahwa hati kita itu yang asalnya ketujuh lawan kurang itu yataghayyara, jadi berubah. Ma'a seseorang yang disangkanya jahat, amma meninggalkan akan kebaikan karena yang asalnya ada di awal kurang itu. Bayan firu'an wa nufurah, lalu liar dan lari dari orang itu. Wa yastasqiluhu, dan rasa berat sudah bergaul berpendar asang-alih karena ada sudah su'uban, kebencian di dalam hati. Wa yasfuru an mura'atih wa tafaqudih wa ikramih, dan inya pun sudah mulai berkurang, asal yang turut-turut pengoler lama mulai berkurang an mura'atih wa tafaqudih wa ikramih, dari memperhatikan, menjaga, memuliakan, berterima bisa ada, dan dia pun sudah begitulah hatinya mulai sangkal, marah, emosi dengan sebab su'udzon. Fahadihi ammaratu aqdidan wa tahqiqin. Nah, ini tanda-tanda terbundalnya sangka jahat dan mantapnya sangka jahat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam salatun bil mu'min. 3 perkara ada di diri orang beriman. Wa lahu minhunna makhrajun, dan bagi orang beriman dengan 3 perkara tadi harus keluar dari 3 perkara tadi di jalan keluar yang diatur oleh agama. Pamakhrajuhu min su'il dhann, tempat keluarnya dari ada gerepek sangka menilai orang yang macam-macam, anda yuhaqquqahu, jangan dilayani. Cirinya kada melayani, kada sangka. Cirinya kada melayani, kada ubah saudara. Cirinya kada melayani, biasa-biasa saja. Tapi bila sudah sangka jahat, kita layani, lalu bergaul, lalu lain. Bahasa
Karena menilai jelek sudah sama orang. Dirinya di Muhammad. Benar pada kayak biasa lagi. Karena sudah ada penilaian jahat lawan seseorang. Padahal belum tahu lagi, cuma penilaian ini bikin kita jadi kayak itu. Jadi kayak itu kelakuan. Aina yuhaqqiqahu fi nafsihi abdin wala fi'lin. Jangan sampai dimantapkan di dalam diri dengan keputusan dan dengan perbuatan. La fil qalbi wala fil jawarih. Jadi jangan ada di dalam hati, sangka jahat itu dilayani. Di anggota pun jangan ada juga. Amma fil qalbi, adapun sangka jahat yang masuk ke dalam hati nanti kita layani, kita hakuni, kita banggiri, kita dukung, kita berdiri ilan nufrati wal karahati. Berubah hati tadi liar dan pemakan berita, pemakan kabar dan urang mengatakan inja'akum fasiqun binaba'in fajabayyan. Sedangkan iblis itu absaqul qusah, paling fasik manusia, dan tentunya sangka itu timbul dari bisikan, dan bisikan itu adalah lain daripada iblis. Dan iblis itu sudah dikenal absaqul qusah. Quran sudah memadai inja'akum fasiqun. Ini fasiqun, apalagi absaqul qusah mandata. Binaba'in fajabayyan. Jangan langsung ditakut, karena timbul menilai jelek lawan orang, timbul menilai kata baik lawan orang. Nah, menilai kata baik tadi, akhirnya kita teladani apa nah? Ubah hati tadi, ubah asalnya cinta, lalu ada tujuh lagi. Asalnya apa sayang, lalu timbul kata sayang lagi. Itu sudah hati biar kurang anu-anuman ternoda sudah. Ada orang bercinta asal bersayangan, bercintaan, gara-gara kabar ada masuk ke hati nang laki atau nang bini, lalu ditangkupnya dasar laki dari sarwa lain. Ini ada pengaruh pil suhuban masuk. Kenapa ada yang laki? Terima kasih itu. Ada biasanya. Sadar-sadar air. Sadar-sadar air. Apa aja yang laki? Kalau ada tahu kisah. Besar kedadak, apa besar kedadak. Jadi wajar laki semua. Apa aja yang laki? Wah. Roh-roh. Maka semakin nanti itu yang bini-bininya dimainkan oleh setan, yang laki-lakinya dimainkan oleh setan juga, menghilangkan kesabaran. Jadi ini dirasuki bil su'uban, ini dikurangi sabarnya. Jadi kekuatan sampai jahat tadi udah fakta. Orang yang hendak kawin itu balas semua. Nah, mana bapak kecil, cina lagi ada. Ikan ini, nama kabar wilayah, nama kabar agama belum pakai. Pakai baru dari muslim. Memang berbahaya. Ditahkiknya sangka itu tadi. Nah, si laki ini mau kuat di bulu menang kada-kada. Melakukan hal itu. Nah, ini iblis yang namanya semua tidak terkena godaan setan dan iblis terjadi perangkat. Semalaman itu boleh kita dekat bulan. Malah kan juga habis. Gara-garanya apa? Suhuban kayak berdua lagi. Cemburu hukumnya ada, tapi sangka jahat dilarang. Kalau kamu hantam dulu
berita itu belum tentu bujur, bisa ada ngalamin khobar. Jangan langsung. Nah, jadi apabila kita menakut, kirinya menakut, ubah hati, nah itu menakut. Jadi Islam menyuruh makhrajuhu min su'il dhan alla yuhaqqiqahu. Jangan takut, jangan dimantapkan. Sampai itu dulu sampai datang lagi mau bertakun ulun, tapi ini semua karena cinta ulun kepada dia. Apa yang nanti kabar-kabarnya dia ada hendak orang lain jangan lagi mau munculnya jangan ini ulun jujur apa dia ulun percaya nyaman di sana nyaman dan tolak langsung atau bukan disangka lagi. Jadi jangan lagi kerja saat ini ada yang bicara jujur. Oh yang ini artinya bukan menyambung kena belum tentu ada, cuma sampai ini ada. Oh berarti hamba orang itu ada muncul, nah laki itu jangan juga takut siapa menghabari dosa, karena kita kurang ini sudah. Nah makasih yang tempat saya orang aku jadi makasih. Aku tuh mencintai ikan mencintai aku lebih lagi menghargai ikan percaya aku. Itu kita sama melihat uang keluar dari Al 18. Jangan dulu suoban itu pasti jangan. Pasti betul itu. Karena dulu kasar ada. Baiknya jalilnya ada. Cuma kebetulan kedua bisa juga muncul, bisa ini menggali mencat. Bisanya itu masih ada ihtimal, masih kemungkinan. Bisa jauh. Ya Allah masih ihtimal lagi khair, jangan ihtimal jahat dulu. Jadi kita ini berpikiran orang positif saja, jadi lupa kita nyaman juga. Daripada berpikiran negatif, dia negatif. Melihat orang yang datang pada seorang belum tentu bisa jadi memberi duit ya Allah. Tapi gue yang berkiri, katakan dulu itu semalam orang yang berkiri, ini belum tentu. Bah dulu yang kayak mengerti. Cuk yang menemui kenanya itu nanti lancar biar terima pasti datang di mana kasar makanya bergerak. Nah ini setan pandai menjerumuskan hati. Itu ciri di hati. Wa amma bil jawarih, adapun di batang tubuh ciri su'udzon itu kita ladeni artinya kita terima. Wa bil 'aini bi mujidi. Bi mujidi. Lalu akhirnya awak kita ini buktinya menerima sangka jahat, kita muntung bendera sudah terus, kelakuan sudah ada tapi mengherani lagi. Oh tahuan. Iya justru itu pokoknya penjarakum fasiqun dinabain terjadi. Jangan takut dulu. Walaupun orang itu adalah beritanya sering menyampaikan benar, jangan dulu ditanggung. Bisa tidak ada muncul. Ini ulangan itu hati-hati, benar. Nah, hati-hati. Kalau kita bersalah, timbul seorang masalah. Wasyaitanu, nah sedangkan setan maka disimpulinya mengantuk dalam sebuahnya. Kalau diuring yuqarriru 'ala al-qalbi, selalu memberikan bisikan-bisikan yang jelas kayaknya bi adna makhilatin, dengan sekecil-kecil khayalan diberitakannya, ditakrirkannya kepada kita maslahatan, kekurangan kejahatan.
iblis yang bikin-bisikan dengan takdir yang kita kadang-kadang tersebut dengan manusia. Ulun punya jahat, dia anaknya bagi ulun gampang. Pian pun punya jahat, ulun anaknya bagi dia gampang. Nah, iblis orang ketiga yang ditakdirkannya ke kita itu kejahatan orang. Akhirnya kita terbawa arus. Nyawani iblis punya tubuh yang begini. Kata gimana ini baik daratan. Allah ini kita umpah suara iblis dari kawan datang. Siapa datang saja dengan kawan. Asli sudah terbit. Jadi kita ini dasar bodoh yakin lo pasti. Nah, jadi sama iblis. Tak pulang tu sebukul taruh. Iblis yuqarribu bi adna marhilatin masa'atan nas. Wa yulqi ilaihi. Lalu ia pun memberikan kata-kata asal melemparkan. Ayat ini kalam yang dilemparkan. Apa? An-nahata min khotamatika. Ini adalah pilih nyawa. Kepintaran nyawa. Wa sur'ati fahmika wa zakarika. Menjadi nyawa itu menilai nyawa ini jarang lepas. Nyawa ini jarang luput. Itu dasar pilih hebat nyawa. Iblis masuk akal. Gitu kalau kita ngomong sama kawan ini lah. Undangnya nara bila mengejar orang pasti kata mau lepas. Nah pulang. Pasti itu. Ini bila keluar dari situ pasti betul-betul. Undangnya jarang luput bila pilih dari kata. Oh, kasar. Walika. Nah jadi jangan menilai orang jelek. Bila menilai orang jelek, kita itu sudah tanda kita memang jelek. Dan su'udzan min su'il khatimah. Nah lalu mengubah husnu mu'asyarah bil ma'ruf namanya. Memandang jamalnya orang. Kebaikan orang jangan dipandang, yang dicari, yang dipikirin, yang dipandang, maka pertanda hatinya yang baik. Masya Allah. Sekecil debu kebaikan orang itu yang suka dipandangnya. Sebesar gunung kejahatan orang, dia tidak suka memandang kejahatan orang. Allah. Dulu, kayak dulu. Supaya untuk dikawal sedikit-sedikit kayak itu loh. Baik. Kita buka ya sedikit-sedikit. Orang hendak mengenal Allah dan ingin dekat dengan Allah. Itu mengkayak baca kelakuan Allah harus dipandang yang baiknya. Kalau perhatian kita suka memandang yang ada baik dan senang membicarakan yang ada baik, maka ini dinding penghalang untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, kelakuan Allah itu mendatangkan nikmat, mendatangkan bala, belajar menyangka baik. Tapi bila perhatian kita ini ketujuan kata baik, wassalam. Terbiasa mengenal Allah seperti itu, insya Allah nanti kala hidupnya bergaul dengan makhluk, dia pun akan terbiasa memandang keelokan dan kebaikan makhluk. Apalagi orang yang sudah terbuka hijab, ini makhluk siapa? Mazhar Allah Ta'ala. Ini makhluk siapa? Bayan Allah, sirrullah ya khalqi. Ini bicara Allah dulu, dari karena itu awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bisifat. Sebelum mengenal siapa-siapa, maka hati kita harus mengenal Allah. Allah itu kayak apa? Belajar sifat 20. Belajar sifat 20, lalu mempraktekkannya semuanyaan. Nyatanya lomba lagi dulu misalnya. Bahwa dua macam yang datang dalam hidup kita ini baik. Nah, itu dulu.
Bukan baiknya itu karena cocok lawan jiwa kita. Baik di sini maksudnya baik menurut Allah. Itu dulu dipahami. Jangan kita mengarti arti baik itu baik menurut kita. Luput terus. Anu baik menurut kita wajar. Waktu nikmat ketujuh, waktu balas ada ketujuhnya menurut kita. Harus arti baik di situ menurut Allah. Nikmat Allah datangkan baik. Kenapa? Karena ini yang cocok lawan aku menurut Allah. Lalu belajar memahami nikmat ini baik lawan aku. Kayak apa? Baiknya, bagusnya. Kebaikan-kebaikan nikmat itu ada membimbing lawan kesucian Tuhan. Itu kebaikan nikmat. Kadang mengolah seorang engkel, itu kebaikan nikmat. Nah, misalnya dua itu aja, berarti nikmat ini baik bagi aku. Kenapa? Ini nikmat kadang mendinding atas kesucian Allah. Nang suci itu Allah dan aku. Nang kedua, nikmat ini kadang mengolah aku engkel. Amunnya ini berarti nikmat ini baik menurut Allah. Kalau minta di balik nikmat, tapi tadi nik mengaku seorang langsung berarti nikmat ini kada baik mengaku, kada pantas mengaku. Bang di balik nikmat engkel, berarti nikmat ini kada bagus bagi aku. Kenapa? Engkel menurut Allah bila aku tetap aku suki, menurut Allah bila aku engkel nikmat ini kada bagus mengaku. Mampulah kita mengatakan nikmat itu kada bagus saat kita terdinding, saat kita engkel. Itu nah menurut Allah atau menurut kita. Lalu sebaliknya, bala fakir bentuknya mengapa? Saat fakir datang, kita kada terdinding lawan Allah bahwa segala yang datang ini menunjukkan bahwasanya aku pada bisi napa-napa, nan bisi napa-napa adalah Allah misalnya. Yang kedua, fakir itu menyebabkan kita tambah bagi ruhut lawan Allah. Kadang lawan makhluk bagi ruhut. Kadang lawan makhluk beragam malah jadi bagi ruhut lawan Allah. Gara-gara kada berduit, yasin kita baca. Gara-gara kada berduit, yang aja terjadi. Misalnya misal. Berarti fakir ini menurut Allah baik bagi kita. Nah, belajar untuk memahami baik menurut Allah, jangan menurut kita. Lalu akhirnya seperti bila kayak itu hati sudah melihat kita akan kebaikan itu, walaupun di nikmat atau di badan. Tapi kalau kita sudah umpat nafsu, mendengari apa dia nafsu, pasti dia ngomong nikmat ini ketawa, bala ini indah, itu nafsu. Kalau Allah ada dulu. Allah, nah, menurut Allah nikmat itu baik. Nikmat itu apa bala itu baik. Kenapa? Dua-duanya ada jalur baik. Nikmat baik bila melihat Allah subhanahu dan kebaikan. Fakir itu baik. Kenapa? Membuat kita sadar diri kita fakir dan kita jadi misal berpegang kepada Allah. Artinya ada jalan baik. Nah, nafsu nggak pernah bicara itu. Yang ada di dalam keputusan dia fakir nggak baik, titik. Nggak pernah dia membahas baiknya gimana. Enggak, yang penting fakir nggak baik. Nikmat baik. Naik ke kita. Tahu hubungan kita. Mandangari nafsu. Belajar mengerti. Terbiasa melihat orang datang nikmat. Belajar memandang sisi baik. Dan berusaha mewujudkan berusaha yang baik ini. Dapat setiap malam, setiap hari, setiap latih. Ngaranya apa? Terus hingga nikmat bala nggak masalah. Yang dia cari baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah kan? Sekecil apapun hasanah nggak masalah. Yang penting hasanah. Dulu kita lagi halus kada belajar ilmu.
Menurut kita hendak sugih, hendak miskin. Sekarang ada perubahan hasanah. Kita di dalam nikmat hendak nambah. Kita di dalam balak hendak nambah. Asal jangan kawal Tuhan, asal jangan jauh lawan Tuhan, maka semua baik. Lalu belajar memandang sisi baik. Terbiasa mengerti. Nah, orang alim dengan orang mengerti, level tinggi mengerti. Yang ada alim, ada hukama. Lalu karena dia selalu ngerti, punya sifat mengerti, ada orang, kalau dia diizinkan gurunya menghadapi makhluk, maka kayak apa ya kelakuan makhluk, dia selalu Allahumma ighfir ummati sayyidina Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Memuskul. Kenapa? Memang dia menyalahkan orang berzina, salah. Orang menakut, salah. Tapi dia nggak pernah menghina orang itu. Dia nggak pernah menghantam orang itu, hina saya mulia. Saya lebih mulia orang itu yang tak pernah. Malah dia ngomong, Allahumma ighfir. Apa rahasia di balik ini? Dia rahasianya apa? Ujur aku berdoa. Karena dia kenal Allah. Allah memperlihatkan ini kepada aku melaksanakan aku syariat. Apa syariat yang ditutup Allah saat aku memandang memperhamikum mungkaran dan yughayyiruhu biyadih wa bilisani wa biqalbih. Wadhalika adhaful iman. Udah, angkat tangan, Allahumma ighfir ini sudah cukup. Irhamu man fil ardh, yarhamkum man fis sama. Kalau kita melihat orang maksiat kita menyambati, berarti kita ada ngerti. Kalau kita melihat orang maksiat, kita menghinakan ini, memuliakan diri kita, tidak ngerti hikmah. Karena dia terlatih mencari hikmah di dalam bala, maka dia pun mencari semua hikmah di dalam kebaikan. Semua mencarinya di hikmah. Hikmah itu sisi baik juga kita sudah kesebenarnya. Hikmah itu sisi baik, kerja sisi jahat. Hikmah itu pasti sisi baik, kerja sisi jahat. Masya Allah. Nah ini awal untuk taharatul qulub. Cara membersihkan hati dari yang kotor, kita jangan memandang yang kotor, menyangka yang kotor. Nah, sehingga mereka mengatakan ya jamalan qaddajanna, lihat kalimatnya. Ya jamalan qaddajanna. Sudah sempurna pandangan mereka, hanya jamalullah yang mereka lihat. Yang mereka pandang hanya kebaikan Allah, hadza min fadli rabbi. Nah jadi itu kita ini jangan mau bila ada orang menghubungi kita seminggu mendoakan ini. Jangan mendoakan. Ya Allah, mati ya Allah, muakarah kebilangan 70.000 turunan. Ya Allah. Jadi sudah akhlak itu ada kegentuan. Jadi wajar Allah memilih dan mencintai seseorang karena dia patut untuk mencintai. Tengah malam mendoa ya Allah, dengan orang yang turun masuk surga, dengan orang yang turun masuk surga, Masya Allah. Kita cobaan itu ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Satu lagi malah sebaliknya mati akan ya Allah, turun muar. Maka dibalik muar di hadis ini, sekadar datangnya muar, itu hilangnya rahmat. Sekadar hilangnya rahmat, itu juga hilang rahmat Allah. Dalilnya, irhamu man fil ardh, yarhamkum man fis sama. Kalau perlu semua hatinya perlu rahmat, maka orang akan merahmati. Allah memberi rahmat melewat mana? Melewat makhluk. Kita sudah belajar tahu ya. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Juga. Yang memberi duit adalah Allah. Ayo yang hadir nih, termasuk aku sendiri dulu. Aku kada suah dapat duit digulung Tuhan langsung kita mah. Tapi kita yakin mudah-mudahan berubah. Yang memberi rezeki Allah. Siapa beretikat lain pada ini lain harus senang. Tapi aku seumur hidupku sampai beginilah kada suah. Tuhan cukup jaga.
Pernah Tuhan langsung memberi aku jadi aku kenal. Begitu juga. Jika mungkin kalau ada di sini langsung tidak kan itu kan kalau ada kelampuan yang mana. Nah ini secara fakta, secaranya faktanya Allah bukan yang memberi kita ini siapa? Makhluknya sebagai makhluknya. Ulun memberi duit lawan sidin memberi duit lawan ulun. Jika kita akan berubah. Kalau banyak sidin memberi ulun belum pada kami Tuhan air. Ada Allah memberi ulun memberi sidin sama. Kada berubah keyakinan Allah menguasai. Tapi di praktek dan operasional kita harus bergaul dalam artian fakta menyatakan yang kita hadapi ini adalah maut. Itu dulu. Dasar. Maut haram. Maut haram yang kita lihat. Siapa yang kata orang sepeda? Matahari beli. Allah lah. Mana Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma di awak orang ini, di awak orang yang bersepeda ini hanya ada nampak kisah yang menunjuk kisah Allah, bukan kisah ini. Matahari di dalam baskom itu menunjuk hanya ada matahari di sana. Tidak ada matahari dalam baskom menunjukkan dirinya ada di dalam baskom. Kita ambil dan video menjadi atau baskom anak banyak matahari masuk ke sini. Satu, bukan matahari itu turun ke sini, kata saya di situ. Asyamsu lam tantahi. Mataharinya ada di bumi. Ya. Maka matahari yang di bumi ini ada kisah. Kisah apa? Kisah ada matahari di dalam. Itu ya. Bukan ada matahari di dalam deskop. Matahari itu kalau diarahkan kisah ke orang lain, maka ada kisah, yaitu kisah orang lain itu. Tapi kalau matahari itu dipandangkan ke dirinya, maka ini akan ada kisah. Mana? Ini belum tahan dalam matahari itu. Maka sidin memberi ulun duit atau ulun memberi sidin duit. Ini kisah siapa? Hadza bayanullah. Tapi kalau langsung ke Allah, siapa? Maka siapa? Langsung. Dan dulu, usjudu li Adam. Ini awal nabi. Akhir nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Awal nabi Allah uji para malaikat. Iblis 4. Waktu itu iblis gagal, mereka berhasil. Usjudu li Adam bersajadu bertahan. Isna iblis awastakbar. Wa kana fi'lillah minal kafirin. Ketika perintah memuliakan Rasulullah seperti memuliakan Nabi Adam, mereka tidak diperintah lagi karena sudah berhasil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Enggak ada lagi perintah mereka. Sekarang yang diperintah kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang wali, orang saleh, para arif billah usjudu li Adam sama dengan sallu 'alaihi. Muliakan Rasulullah. Memuji beliau. Tak dong. Ulun memuji sidin memuji ulun. Tak. Kenapa jadi puji-pujian? Imtithalan bi amrillah faqat. Manjul
dong. Bukan mau anak ini kan tidak harus nilai Tuhan, bukan Tuhan. Nah kalau orang bicara itu sudah, nah ya jangan jadi oleh karena itu para habaib wali-wali yang dulu-dulu mereka bilang ihya ini bukanlah sesuatu yang mengena ke kami, ini di bawah. Tetapi Abdullah Al-Qurus ini ihya buat kalian. Karena bicara kita ini bicara makhluk, mereka udah levelnya lain. Allah Allah. Nah, jelas lah. Nah, jadi kita ulun terutama dengan cara begini ulun menanggapi diri, ulun berusaha kita sama-sama melangkah mulai dari kalau sama-sama bimbing. Ada hendak tadi melihat keaiban orang saja. Ada hendak orang wali sudah sampai ada melihat lagi wujud yang lain dari Allah. Itu wujudnya nggak dilihat mereka. Kita ini masih lagi level ada hendak melihat kejelekan orang. Hendaknya melihat kebaikannya dulu. Ada orang wali nggak ada kebaikan, nggak ada kejahatan, nggak mau juga. Oh, kan kita level kita jalan. Nah, ujung orang dari dua, tidak ada nanti panggil ada bagus usaha kita lihat dua. Kita jadi sama dia. Ulun yang bertimbang awak, yang ini turun awak, ini kita harus standar saja, enak banget. Wa annal mu'mina yanzuru bi nurillah lalu jadi iblis. Karena ada orang beriman itu memandang dengan nur Allah kasar namanya. Ittaqu gharasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Itu orang kasar. Ada kita ini melihat kejelekan orang bukan kasar. Itu kasar syaitani. Kalau orang yang misalnya Allah 40 hari, 40 malam ini, uang turun sama sekitar itu mana, habis semuanya apa ambil. Baru apa? Alhamdulillah ulun kasar. Nampak cuma ulun ulun seberapa di musik kambing. Ujar nang ulun nyawa kata kasar ulun. Nyawa itu kasar syaitan. Karena kasar yang benar-benar kasar adalah ngobrol tidak jamalillah. Pun masih melihat kejelekan orang lain. Jadi nama asap-asap memang pasti yang mau dicontohnya. Main. Arti lain itu apa? Allah itu santir di ujung. Tidak pernah Allah buka-bukaan. Allah menutupi terkait manusia. Kita buka-buka, maka takhallaku bi akhlaqillah. Jadi Masya Allah, mudah turun kawan. Sekaya apapun kurang jahat lawan kita. Dan orang jahat bukan lawan kita atau lawan orang pokoknya jahatnya itu kita tetap memandang hikmah. Jadi kita tadi itu. Apa hikmahnya di antaranya? Manfaat. Itu jalan minimal, jalan maksimal tujuan. Ini mau menerima wajah qabulin nasihat. Ada harapan dia menerima nasihat. Kalau udah, ya udah syukur. Saatnya jangan ada. Yang penting mah Allah maghfir, Allah marham itu dulu. Ini hikmahnya. Aku jadi diri katakan mereka ini supaya apa hikmahnya memandang menggawim syariat. Nah, lain halnya empang melihatnya. Yang ini boleh kami kalau mengetahui pun tidak tahu. Ini itu buku-buku tidak tahu biasanya. Nah, ini kata di syariatnya. Ini kata di hikmahnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita mencoba belajar karena jadi su'ul itu memang sangka itu kena semua kita. Salatun fil mu'min. Di antaranya sangka. Sangka itu ada di setiap kita itu ada pernah lepas. Tapi bila ada sangka mengarah ke jahat, lalu jangan dilayani. Sangka itu ada. Mesti ngaruh sangka atau apa? Ngaruh sangka. Orang begini berjalan ke rumah kita, malam sangka itu pasti ada, tapi mana ada tugas.
Nah cuma belum ada bukti jangan dituduh maling. Belum ada izinah adilah belum melihat lagi. Saya tadi lebih itu lagi sakit. Kesukaan kita mau dia akan maling. Dan dulu Allah yuhaqiqahu itu dia dulu. Nah kecuali semalam hanya menghadap bukti jelas. Nah itu pun kita ada aturan, ada sembarangan. Illa dan kasaba laka bi'iyad la yuhtadid ta'wil semana kecuali nampak sudah bukti itu di hadapan kita la yuhtadid ta'wil yakni ihtimal ilal khair kada ada lagi ihtimal ilal khair menyangka arah baik itu kada ada lagi pasti sudah udah kita pun berani mengatakan ini salah itu dia minta saja merendahkan dan jadi kurang mengaji fikih ini yang dikaji, dibayar. Mengaji ke kudu sampai tuntung, mengaji ke mandi wajib sampai tuntung, mengaji ke sembahyang sampai tuntung. Ujung-ujungnya apa? Nah apa? Allahu Akbar. Baru segala. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli tajwid mengkada berakhlak awas. Awas. Kita memang berhak menyalahkan, tapi jangan menghina. Awas ahli tajwid. Kalau ilmu tajwid ya ilmu tasawuf nggak ada awas. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih menuntut apa? Mubarak. Karena ada awas. Gimana orang itu? Gimana hanya pada kita? Itu baru satu kita lihat kita 10 punya kejelekan, berarti mulia dia lagi. Kita baru satu lihat itu yang disebutin kesalahannya. Kita menyerahkan ke Allah kita kawan. Ini oleh karena itu ulama zahir itu jangan sama. Tahunya berhantar. Kadang-kadang annal mauta haq wa anna nuzulal qabri haq. Salah, tapi jangan menghina. Jangan, itu salah. Memang kita wajib mengarang salah, tetap salah. Satu tambah satu tidak salah. Tapi ada belum tentunya. Ini masalah akhlak. Jangan sampai kita merasa bahwa ini orang jelek pada kita. Jangan, itu sombong ada perasaan. Gara-gara sedikit hak itu aja. Timbul sombong. Nah, ya Allah. Wa annal jannata haq. Maknanya Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi imam mana? Kalau saya mau barakahnya barangannya, kada mengganggu orang mereka sudah tidak parah. Sempurna Allah dan bangsa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Maknanya atau apa? Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Maknanya apa hisab? Jawabannya salah. Udah. Ini kita bahas ini jangan menghina itu yang kita bahas. Bukan membenarkan kesalahannya enggak. Apalagi kita punya, ini itu nggak tahu nggak? Yang tidak tahu. Ini bukan kesana, gibah. Dan itu sedikit kejelekan orang itu di hati kita. Bukan orang itu jelek kita ya. Karena memandang akan kejelekan. Wa huwa ala tahqiq nazirun bi ghururi syaitan wa dunya. Sebenarnya dia akan merasa sebujur-bujurnya
nol. Dia punya pemikiran, punya sangka, diburu oleh setan, dibohonginya oleh setan, ditipunya oleh setan. Jadi sekarang oh ini setan pasti buka wiru yang masalah dan ini yang berpendapat nyawa dipilih nyalak. Maka ada sahabat itu dan maka pilih harus dua pilih orang itu bisa lajurakan iblis saya, bisa lajurakan oleh iblis lalu ini tergoda. Wa amman ta'akhbara bihi 'adlun famala dhannuka ila tasdiqikun sama'tu orang naik situ. Insyaallah jaruan di sini pastinya kita akan sekitar 27. Nah, banyak antara maghrib bisa ya ada 7 bulan. Jadi kita mengganang sekaligus mengagungkan. Jadi mengganang kejadian Isra Mi'raj sekaligus mengagungkan dasar harap Rasulullah. Dasar hebat diserahkan dimehratakan oleh Allah. Jadi mengganangnya lawan mengaguminya itu yang mudah-mudahan dapat di hati kita barakat dan membawa hati anu Isra lawan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul ilmi